hati-hati ya dengan lisannya, terutama ketika lagi marah dan ketika sedang emosi. Jangan pernah mengatakan satu kata dan satu kalimat berkaitan tentang kehidupan anak, di mana perkataan itu nanti akan menjadi udzur dan akan menjadi sebab penyesalan. Karena apa? Saking mustajabnya. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah dalam riwayat Muslim. Ada kisah yang bagus yang tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kisah ini memberikan inspirasi tentang kehidupan seorang ibu, yaitu tentang seseorang yang bernama Jurayj. Nabi itu mengatakan anak bayi yang bisa bicara, yang pertama Nabi Isa, dan yang bisa bicara yaitu tentang bayi berkaitan tentang kisah kehidupan Jurayj. Ibu tahu tentang Jurayj? Jurayj itu merupakan laki-laki ahli ibadah yang hidup sebelum masa Rasulullah. Dia menjadi orang yang sangat taat. Saking taatnya dia membangun tempat ibadah di samping rumahnya. Ini rumahnya bersama ibunya, maka ini tempat ibadahnya. Satu waktu ibunya itu memanggil Jurayj. Jurayj pada saat itu sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang melakukan ketaatan. Dia sedang beribadah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang sholat beribadah kepada Allah, ibunya memanggil, "Ya Jurayj, hei Jurayj," gitu. Dan pada saat itu Jurayj itu beliau berkata di dalam hatinya, apakah saya membatalkan sholat saya ataukah saya melanjutkan sholat saya? Nah, sudahlah, saya lanjutkan sholat saya. Ibunya memanggil yang kedua, "Ya Jurayj," gitu. Jurayj berpikir kembali, apakah saya penuhi panggilan ibu atau saya lanjutkan sholat sunnah saya? Maka Jurayj akhirnya melanjutkan sholatnya. Lalu ibunya memanggil yang ketiga, "Ya Jurayj," gitu. Lalu Jurayj yang ketiga kalinya juga berkata, apakah saya batalkan sholat atau saya penuhi panggilan ibu? Akhirnya Jurayj melanjutkan sholatnya. Ibunya agak kesel, agak sebal karena panggilan 3 kali anaknya tidak kunjung datang dan ibunya tidak tahu kalau anaknya lagi sholat. Maka pada saat itu ibunya agak kesel, sempat berseloroh dan mengatakan, "Ya Jurayj, sudah dipanggil kok tidak datang. Semoga kamu tidak dimatikan oleh Allah sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur." Ini sebenarnya agak bercanda karena ibunya Jurayj tahu betul Jurayj itu orang yang alim dan tidak pernah kenal perempuan. Maka ibunya itu kayak agak bercanda, tapi diucapkan, "Jurayj, kamu tidak akan mati ya sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur." Maka omongan ini sudah terucap. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Di daerahnya Jurayj itu ada seorang perempuan pezina, ya, yang juga punya, dia tuh suka zina dan dia tuh sebenarnya juga punya rasa dengan Jurayj, cuma cintanya tidak terbalaskan. Ketika wanita ini banyak berzina, maka dia berzina dengan penggembala kambing. Ketika berzina dengan penggembala kambing, akhirnya hamil. Pada saat itu dia ditangkap oleh penguasa, diinterogasi, "Kamu ini belum menikah, kok kamu sudah hamil? Siapa yang menzinai kamu? Dan siapa yang berani melakukan ini kepada dirimu?" Wanita pezina ini langsung berkata, "Yang menghamili saya Jurayj." Jawaban itu mengagetkan penguasa karena penguasa tahu bagaimana kesolehan dari Jurayj. Tapi wanita itu betul-betul yakin dan betul-betul pandai menutupi kebohongannya. Akhirnya Jurayj ditangkap, digerebek beliau di tempat ibadahnya, ditangkap dan tempat ibadahnya dirusak, dihancurkan. Jurayj ketika ditangkap digiring menuju ke penjara. Ketika digiring, maka dia disorakin oleh banyak warga yang akhirnya benci sama Jurayj gara-gara fitnah yang didapatkan Jurayj. Dan mereka tidak tabayun. Dan Jurayj sudah mengatakan, "Saya tidak berzina dengan siapapun." Tapi pengakuan wanita itu yang lebih diterima daripada pengakuan Jurayj. Lalu digiring, disorakin sama orang gitu. Dan sampai akhirnya ketika sedang digiring menuju ke penjara, rutenya melewati rumahnya sang pelacur, kata Nabi SAW. Dan ketika melewati rumahnya sang pelacur itu keluar dari rumah, dan sang pelacur itu senang melihat Jurayj itu dihinakan. Dia senyum.
ketika melihat Juret. Dan ketika Juret itu melihat wanita pelacur yang menuduhnya itu senyum, maka Juret langsung tersenyum. Setelah itu dijebloskanlah Juret ke penjara. Dan ketika beberapa bulan setelah itu wanita itu hamil, lalu melahirkan. Dan Allah jadikan anak bayi itu memiliki karomah. Dijadikan anak bayi itu langsung bisa ngomong, sebagaimana Isa kecil ketika baru dilahirkan. Maka anak kecil itu berkata, bapakku bukan Juret. Bapakku adalah penggembala kambing yang berzina dengan ibuku. Nah, gempar dong di kampung itu. Sampai akhirnya wanita itu diinterogasi kembali dan akhirnya wanita itu mengaku kalau dia berdusta. Singkat ceritanya, akhirnya Juret dilepaskan dan sebelum dilepaskan, seluruh penguasa meminta maaf. Lalu salah satu di antara penguasa itu bertanya, kenapa engkau tersenyum ketika kami arak melewati depan rumah sang pelacur itu, padahal kamu tidak kenal dengan dirinya? Maka Juret berkata, iya, aku ketika melewati rumahnya sang pelacur, aku ingat doanya ibuku. Ibuku dulu pernah agak bercanda ketika memanggilku 3 kali pada saat aku sholat. Dan aku tidak memenuhi panggilan itu ketika aku memilih sholat. Dan ibuku berseloroh, tidak akan mati kamu Juret sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan hari itu saya mendapatkan Allah membayar hutang dari apa yang diucapkan oleh ibu saya. Kisah ini ada dalam satu riwayat yang sahih, yaitu riwayat Muslim. Ini memberikan arti kepada kita, ucapan seorang ibu itu dahsyatnya semacam itu pada kehidupan manusia. Ya, jadi akhirnya baktinya anak kepada ibu itu mempengaruhi kehidupannya, dan ucapan seorang ibu itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Makanya manakah peradaban yang tidak ada kaitannya dengan seorang ibu? Tidak ada. Tidak ada peradaban di atas muka bumi ini yang lepas dari peran seorang ibu di dalam kehidupan.